Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Bu. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan konfirmasi mengenai proses penyusunan perencanaan program sekolah. Kami ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan telah disusun berdasarkan hasil evaluasi program tahun sebelumnya serta memenuhi prinsip perencanaan berbasis data. Apakah Bapak bersedia menjelaskan? Baik, insya Allah bersedia. Ya, Jadi dengan senang hati Bu, kami insya Allah meluangkan waktu ini untuk wawancara ini, dan penyusunan seluruh program sekolah memang selama ini kami laksanakan melalui proses evaluasi yang sistematis sehingga setiap program-program benar-benar menjawab kebutuhan peningkatan mutu sekolah. Gitu Bu. Oke, baik Pak. Apakah penyusunan RKT di SMK Negeri 3 Purwokerto didasarkan pada hasil evaluasi program tahun sebelumnya? Iya betul, benar. Jadi setiap awal penyusunan rencana kerja tahunan atau RKT, kami terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut menggunakan berbagai sumber data, terutama adalah di rapot pendidikan, kemudian hasil evaluasi diri, laporan ketercapaian program, hasil supervisi akademik dan manajerial, hasil monitoring pembelajaran, capaian kinerja guru dan tenaga pendidikan, serta hasil asesmen ya murid dan berbagai data pendukung lainnya. Melalui analisis yang semua terkorelasi itu, insya Allah kami akan mampu untuk mengidentifikasi program yang sudah berhasil, program yang perlu ditingkatkan maupun program yang perlu dikembangkan, sehingga penyusunan RKT benar-benar berbasis kebutuhan nyata di sekolah. Bagaimana proses analisis data tersebut dilakukan Pak? Kami melakukan rapat evaluasi bersama tim manajemen mutu pendidikan sekolah atau TPMPS, di mana di dalamnya ada Ketua TPMPS, kemudian Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, guru, serta tenaga pendidikan. Setiap indikator pada rapot pendidikan kita analisis untuk menentukan prioritas peningkatan mutunya, hingga hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, serta kegiatan rincinya, kemudian anggaran, serta jadwal pelaksanaan dalam RKT itu. Dalam penyusunan program sekolah, apakah melibatkan para pihak yang relevan Pak? Tentu Bu, kami menerapkan prinsip partisipatif ya, sehingga penyusunan program tidak dilakukan hanya oleh kepala sekolah, tapi melibatkan berbagai unsur yang terlibat atau stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya ya. Di internal kita tahu ada wakil kepala sekolah, ketua program keahlian atau KPK, ada guru, tenaga pendidikan, tenaga penjaminan mutu, bendahara, dan tim pengembang yang lainnya, kurikulum maupun yang lain. Serta dari unsur eksternal kita juga melibatkan komite, dunia usaha, dunia industri ya, pada waktu ada sinkronisasi itu juga masuk ke dalam RKT itu, serta penyusunan program yang lain. Sehingga mitra industri ya, dari DUDI yang kita kenal, dunia usaha, dunia industri, atau istilahnya kalau dulu institusi pasangan ya. Kita juga melibatkan dari unsur kedinasan ya, misalnya cabang dinas maupun dinas induk kita. Serta jangan lupa ada ya, di kedinasan itu ada pengawas ya, kita punya pengawas pembina, juga alumni ya. Alumni itu kan satu unsur, tadinya unsur internal, kemudian karena sudah selesai dia menjadi bagian eksternal yang juga akan memberi masukan ya. Juga jangan lupa kita punya orang tua ya, di paguyuban orang tua kita juga biasanya meminta masukan untuk kegiatan atau program sekolah. Gitu Bu. Ya, jadi internal Pak. Eksternal itu sudah semuanya terkait. Ya. Nah, mengapa kok perlibatan dari berbagai macam pihak itu sangat penting Pak? Karena setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda. Guru memahami kebutuhan pembelajaran, program keahlian memahami kebutuhan di programnya sendiri, DUDI memberikan masukan mengenai kebutuhan dunia kerja, sedangkan komite sekolah itu memberikan pertimbangan terhadap pelayanan pendidikan. Dengan demikian program yang disusun menjadi lebih komprehensif, realistis, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di semua lini kita beri atau kita minta masukannya seperti itu.
Baik. Selanjutnya Pak, ini apakah hasil dari perencanaan tersebut itu dituangkan dalam dokumen kurikulum sekolah? Ya betul, seluruh hasil perencanaan diintegrasikan ke dalam dokumen kurikulum satuan pendidikannya. Sekarang namanya KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu kan kurikulum operasional satuan pendidikannya, sekarang KSP. Di dalamnya terhadap kalender akademik, program tahunan, program semester, jadwal belajar, kegiatan proyek ya. Kemudian penguatan karakter, asesmen, praktek kerja lapangan, kegiatan ekstrakurikuler hingga berbagai program peningkatan mutu lainnya. Seperti itu Bu. Di KSP itu semuanya tertuang. Tadi kan Bapak menyampaikan ada kalender akademik ya Pak. Apakah kalender akademik itu menjadi penting dalam implementasi program? Sangat penting karena di sanalah Kaldik itu juga bicara mengenai timeline-nya dalam satu semester, satu tahun itu seperti apa ya. Kalender akademik menjadi acuan seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun pelajaran. Sehingga tidak hanya jadwal mengajar guru, tapi sebenarnya Kaldik itu adalah kalender pendidikan, kalender semua kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga pelaksanaan program berlangsung terarah, terjadwal dan mudah dipantau. Seperti itu. Nah tadi kalau program sekolah itu sudah perencanaannya itu sudah selesai ya Pak, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan? Ya, setelah dokumen disahkan ya KSP ya, itu kami melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Di antaranya rapat dinas guru di awal tahun ajaran, rapat dinas guru dan tenaga pendidikan tentunya ya. Dan rapat bersama komite sekolah ini biasanya bareng dengan rapat orang tua ya. Orang tua itu kita undang sosialisasi program awal sekolah, nanti ada komite juga di sana. Kemudian di forum-forum program kalian itu juga ada rapat di KPK masing-masing. Kemudian penyampaian kalender akademik itu juga penting ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita program sekolah itu hanya berupa dokumen KSP saja, tapi kalender akademik itu menjadi acuan, tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Dan ini penyampaian informasi ini tidak hanya di forum-forum real ya atau daring luring yang kita laksanakan, tapi kita juga punya mode daring ya, di mana ada website sekolah, ada media sosial sekolah, grup komunikasi resmi sekolah, misalnya grup-grup WA ya, itu juga ada papan informasi ya di depan sekolah serta dokumen program kerja masing-masing unit. Ya, ini seyogianya punya mereka. KSP itu, jadi kemarin KSP disahkan oleh provinsi dengan ketebalan yang begitu itu seharusnya pada titik tertentu kita share kepada semua stakeholder ya. Kalau sekarang mungkin cetak terlalu tebal ya, bisa saja filenya kan bisa kita bagi kepada mereka. Begitu Bu. Nah itu tadi kan sudah dikomunikasikan kepada seluruh pihak. Nah ini tujuan komunikasi itu untuk apa? Ya prinsipnya kami punya program dan agar seluruh warga sekolah itu memahami arah kebijakan, target yang akan dicapai itu seperti apa, dan pembagian tugas ya, jadwal pelaksanaan kegiatan, indikator keberhasilan, serta semua yang ikut berpartisipasi ini bisa aktif ya dalam pelaksanaan program. Dengan komunikasi ini dan informasi yang kita sampaikan seperti itu, diharapkan seluruh program itu dapat berjalan sinergis dan akuntabel terutama ya. Karena kita anggaran terbatas, program juga sudah ditentukan, maka seyogyanya semuanya kita buka untuk akuntabilitas. Gitu Bu. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali informasi yang sudah disampaikan. Ya. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, penyusunan RKT telah didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya melalui analisis rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Kemudian yang kedua, penyusunan program melibatkan seluruh unsur sekolah dan pemangku kepentingan yang relevan. Yang ketiga, seluruh perencanaan telah dituangkan dalam dokumen kurikulum operasional KSP ya Pak, Satuan Pendidikan termasuk kalender akademik. Kemudian yang keempat, perencanaan program telah dikomunikasikan kepada seluruh warga sekolah dan berbagai pihak melalui berbagai macam media. Nah, apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan pelaksanaan di SMK Negeri 3 Purwokerto? Benar sekali Bu. Itulah mekanisme yang kami laksanakan setiap tahun sebagai bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah atau penjaminan mutu berkelanjutannya. Kami berkomitmen agar seluruh perencanaan sekolah selalu berbasis data.
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terdokumentasi dalam kurikulum serta dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh warga sekolah. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Widi atas penjelasan yang sangat lengkap. Semoga praktek baik yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Purwokerto dapat meningkatkan mutu layanan. Ya baik, terima kasih sama-sama Bu. Semoga hasil wawancara ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan di SMK Negeri 3 Purwokerto. Terima kasih.